Catatan Harian Giselle, Misteri Percetakan Tirta Kencana, Bagian 5. Tik 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 tik. Hai Sobat Renjana, jumpa lagi bersama Renjana Khatulistiwa, kanal YouTube yang menceritakan kisah misteri tanah air, juga cerita-cerita mitos dan mistis yang masih dipercaya hingga kini. Nah, kali ini, kita akan lanjut lagi cerita catatan harian Giselle. Kali ini, Wulan telah mengambil peran Giselle sebagai bagian dari percetakan Tirta Kencana. Wulan masih berjuang melanjutkan perjuangannya untuk melawan Bramasta, anak dari Pak Darmo, pemilik percetakan Tirta Kencana. Bagaimana kelanjutannya? Sudahkah kamu penasaran tapi merinding ketakutan? Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa like, komen, subscribe dan bunyikan tombol lonceng kanal YouTube Renjana Khatulistiwa. Dengan begitu kamu akan selalu mendapatkan update terbaru cerita horor dari Renjana Khatulistiwa. Ting ting, tong tong, gas gas gas. Tanggal 28 Januari tahun 2026. Krisis nasional dan nyala api penebusan. Hari ini, semuanya berubah. Ketegangan ekonomi yang sudah menggerogoti negara selama berbulan-bulan akhirnya meledak. Berita di televisi dan radio dipenuhi laporan tentang kerusuhan massal. Bank-bank diserbu, toko-toko dijarah, dan gedung-gedung pemerintahan terbakar. Kota yang biasanya ramai kini diselimuti asap hitam dan teriakan kemarahan. Awalnya, di percetakan Tirta Kencana, kami hanya bisa mendengar keriuhan dari kejauhan. Bramasta, dengan wajah tegang, mengunci gerbang utama dan memerintahkan seluruh karyawan untuk tetap di dalam. Ini kesempatan, gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri. Kekacauan adalah waktu terbaik untuk menanamkan pengaruh. Aku tak mengerti maksudnya, tapi aku merasakan firasat buruk yang menusuk tulang. Tanggal 30 Januari tahun 2026. Api dan amarah akhirnya sampai di Desa Glatik. Aku melihatnya dari jendela ruang kerjaku di lantai atas. Kerumunan massa yang gelap bergerak seperti gelombang pasang, meneriakkan tuntutan yang tak jelas. Mereka bukan hanya menjarah, tapi juga membakar. Bangunan-bangunan kecil di sekitar percetakan mulai dilalap api. Aku panik, para karyawan yang lain juga gelisah. Mereka ingin pulang, ingin melindungi keluarga mereka, tapi Bramasta menolak. Percetakan ini aman, teriaknya. Ki Ageng Tirta akan melindungi kita. Ia keliru. Ki Ageng Tirta, jin penjaga percetakan tak pernah ada. Hanya entitas gelap yang telah mengambil alih dan menggerogoti kami dari dalam. Tanggal 31 Januari tahun 2026. Kekacauan di luar semakin tak terkendali. Tiba-tiba, suara kaca pecah terdengar dari lantai bawah. Sekelompok orang dengan mata penuh amarah berhasil membobol gerbang. Mereka bukan hanya penjarah, tapi juga mantan karyawan yang dipecat Bramasta, wajah-wajah yang kukenal. Mereka menuntut keadilan, menuntut upah mereka yang tak pernah dibayarkan. Bramasta berdiri di hadapan mereka, mencoba menenangkan. Kita bisa bicara, kawan-kawan, teriaknya. Namun, api kemarahan sudah terlanjur menyala. Mereka tak butuh janji, mereka butuh balasan. Aku melihat sebuah celah. Saat semua mata tertuju pada Bramasta, aku menyelinap ke ruang kerjanya. Pikiranku kalut, tapi ada satu hal yang terus terngiang, ruang rahasia di bawah tanah. Jika aku bisa menemukan jalan masuk dan menghancurkan sumber kekuatan Bramasta, mungkin ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan semuanya. Tanggal 1 Februari tahun 2026. Aku menemukan sebuah tombol tersembunyi di bawah meja Bramasta yang mengarah ke pintu jebakan di bawah karpet tebal. Suara kerusuhan di lantai atas semakin keras. Aku bisa mencium bau asap. Massa mulai merusak area produksi. Aku tak punya banyak waktu. Aku menuruni tangga yang sempit dan gelap. Di bawah sana, aku menemukan ruang ritual yang Giselle dan aku bayangkan. Udara terasa dingin dan berbau busuk. Di tengah ruangan, terdapat sebuah meja batu dengan ukiran simbol-simbol aneh. Di atasnya,
Sebuah bola kristal hitam berkilauan, seolah menyimpan kegelapan yang tak terhingga di dalamnya. Saat aku meraihnya, aku mendengar suara langkah kaki. Bramasta. Ia telah berhasil melarikan diri dari amukan massa dan sekarang ia berada di sini. Jangan sentuh itu, desisnya. Mata Bramasta merah. Itu adalah sumber kekuatanku. Tidak, jawabku, suaraku bergetar. Ini adalah sumber kutukanmu. Tiba-tiba, sebuah ledakan besar mengguncang seluruh bangunan. Asap tebal mulai merembes masuk dari atas. Massa akhirnya berhasil membakar percetakan Tirta Kencana. Api mulai merayap ke bawah, mendekat ke arah kami. Aku tak bisa membiarkan bola kristal ini jatuh ke tangan yang salah. Aku harus mengakhiri semua ini sekarang. Aku menatap bola kristal itu, lalu kembali menatap mata Bramasta yang ketakutan. Aku akan mengakhiri warisanmu, kataku. Meskipun Bramasta mencoba mencegahku, aku mengangkat bola kristal itu tinggi-tinggi. Dengan kekuatan yang entah dari mana, aku membantingnya ke lantai. Bola itu hancur berkeping-keping, melepaskan gelombang energi gelap yang kuat. Aku terlempar ke belakang, kepalaku membentur dinding, dan duniaku menjadi gelap. Aku terbangun di sebuah rumah sakit, dengan bau obat-obatan yang menusuk hidung. Di sampingku, seorang polisi dengan seragam lengkap duduk di kursi. Bangunan itu hancur. "Mbak," katanya, "semuanya terbakar habis. Tapi anehnya, kami menemukan Anda di bawah reruntuhan, seolah-olah ada sesuatu yang melindungi Anda dari api." Aku mencoba mengingat apa yang terjadi. "Bramasta, bola kristal itu." Polisi itu melihatku bingung. "Ada yang aneh, Mbak. Kami menemukan Anda yang selamat dari kebakaran, tapi hanya Anda yang kami temukan dalam reruntuhan bangunan." Aku kemudian teringat dengan Bramasta, karena di saat-saat terakhir, aku bersamanya. Aku kemudian menanyakan kepada polisi tersebut, "Bagaimana dengan Pak Bramasta?" tanyaku. Polisi menjelaskan, tidak menemukan sosok yang aku tanyakan tersebut. Apakah dalam keadaan hidup, atau mayatnya yang ikut terbakar tidak ditemukan. Semua masih misteri, termasuk keberadaan buku catatan harian Giselle, yang kini sudah tidak berada dalam genggamanku. Aku lolos dari percetakan Tirta Kencana, tapi apakah kegelapannya benar-benar sudah pergi? Atau apakah Bramasta hanya berpindah, siap untuk menjebak korban selanjutnya? Lalali lulu ting ting tong tonggas. Apakah Wulan benar-benar selamat? Atau ia hanya menjadi bagian dari permainan yang lebih besar? Apakah kisah percetakan Tirta Kencana sudah berakhir? Ataukah kutukan penghisap sukma percetakan Tirta Kencana berpindah? Hahaha hihihi huhuhu. Senyap malam, bukan hembusan. Lirih terdengar, suara tak berwujud. Jangan abaikan, jangan pungkiri, ada yang hadir di tiap jengkal. Dingin menusuk di balik punggung, menyentuh kulit. Tak ada wujud, jangan kau abaikan, jangan kau pungkiri, ada yang hadir di tiap jengkal. Di balik cermin, di balik pintu, di tiap langkah, di dalam kegelapan. Jangan kau abaikan, jangan kau pungkiri, ada yang hadir di tiap
tiap jengkal, di tiap jengkal kita selalu ada, selalu di sana. Di balik cermin, di balik pintu, di tiap langkah di dalam. Di balik cermin, di balik pintu, di tiap langkah di dalam.